Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Yes. Shalom, shalom. Saya Pendeta Yohanes Rantebano, tinggal di Kota Makassar, usia 70 tahun. Wow. Saya selama ini melayani di TNI Angkatan Darat. Dalam pelayanan itu sampai pada satu titik tertentu, 8 bulan yang lalu, saya divonis dokter tumor usus, kanker usus, stadium hampir 4, 3B, jadi 1 klik 4, jadi ini sangat berat. Kemudian dalam proses saya dioperasi 2 kali perutnya dibelah, dan di dalam perut saya itu 2 potongan, 2 sambungan usus. Ini berat. Tapi puji Tuhan, dukungan teman-teman dari Arpes Academy, saya tidak sebut satu persatu, saya dipulihkan. Saya baca Ayub dipulihkan, waktu itu Roh Kudus juga bicara, kamu dipulihkan. Yes. Saya luar biasa, saya senang sekali dan memuji Tuhan. Nah, yang saya mau katakan begini Bapak, Ibu, melalui proses ini saya diubahkan Tuhan. Ternyata pelayanan saya selama ini saya minta ampun, pelayanan semua tidak benar, semua bahkan saya katakan sampah. Saya melayani pertama itu karena uang. Saya melayani uang, melayani orang mengharapkan amplop, mengharapkan uang. Dan kalau tidak dikasih pulang kita gerundel. Pun kalau dikasih sampai di rumah, misalnya lihat hanya 50.000, wah Tuhan ampuni saya. Karena motivasinya itu uang. Kemudian saya juga karena pelayanan dari tentara saya ini sombong. Saya yang tahu, saya sombong, angkuh, tinggi hati. Saya minta ampun. Selama itu saya tidak tahu. Jadi melalui kejadian ini, saya dioperasi itu semua Tuhan ajar saya. Saya juga marah, arogan, benci orang, kepahitan. Yang berikut, saya selama ini saya pendeta, saya benar, saya baik, ternyata buruk, ternyata kotor semua. Bahkan pernah juga masa lalu itu saya tidak, bagaimana, saya tidak, katakanlah tidak percaya tentang Roh Kudus. Orang kalau berbahasa roh, ya kita tertawakan, kita ejek. Tuhan ampuni saya, pasti Tuhan ampuni. Nah, melalui kejadian ini Bapak Ibu singkat, saya secara pribadi ini saya bersaksi. Melalui kejadian yang berat ini, tapi Tuhan lakukan mujizat, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya alami Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, Tuhan itu konkret. Wow. Karena banyak orang, saya selama ini juga, itu Tuhan di mana? Tuhan itu bagaimana? Tapi melalui kejadian ini, saya alami Tuhan itu nyata, konkret, terbukti, firman-Nya ya dan amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kejadian saya dioperasi ini, saya sungguh-sungguh bertobat. Saya katakan tadi sudah sampaikan itu, sederet dosa saya. Selama itu saya tidak tahu. Saya anggap diri saya benar, baik, ternyata goprok semua. Saya bertobat dan firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau diakui. Yang masalah orang sembunyikan dosanya, merasa tidak berdosa. Iya. Kemudian yang ketiga, ini Roh Kudus ajar saya. Saya sungguh bersyukur. Ternyata Roh Kudus ini dahsyat. Roh Kudus ini baik. Kita hidup ini dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi melalui kejadian ini, Roh Kudus ajar saya harus hidup benar, hidup bersih, hidup kudus, hidup lurus. Ya. Saya istilahkan hidup kudus ini bersih, jernih, dan murni. Dalam 4 hal. Pertama, kita kudus, bersih, jernih, murni dalam soal perkawinan. Perkawinan ini institusi pertama yang Tuhan buat di bumi, Adam dan Hawa. Tuhan yang nikahkan. Maka pernikahan ini, firman Tuhan, apa yang disatukan? Tuhan jangan ceraikan manusia. Banyak pernikahan orang kacau di belakang. Yang kedua, kudus, bersih, jernih, dan murni dalam soal keuangan. Ini saya banyak jatuh, saya sudah bilang tadi. Saya melayani karena uang. Saya tipu orang, Pak. Saya peras orang. Saya bohong. Saya untuk uang. Banyak orang, misalnya kita lihat begini, banyak uangnya. Tapi kalau itu karena memang jeripayanya, oke. Tapi kan banyak orang yang uangnya banyak, tapi korupsi, mencuri, merampok. Nah, ini saya minta ampun. Kemudian kudus, bersih, murni dalam soal motivasi. Nah, motivasi kita tolong orang, biasanya kita minta
dipuji, dihargai, nanti dibalas, termasuk dalam pelayanan tadi. Pelayanan saya selama ini dua, yang salah total. Pelayanan karena uang dan mau dihargai, mau dihormati. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan ampuni saya. Kemudian yang berikut kita beristirahat jernih murni dalam moral, akhlak mental. Nah kemudian saya juga merendahkan diri. Nah itu saya bilang tadi, selama ini saya sombong, angkuh, congkak. Saya merendahkan diri. Bapak Ibu, orang kalau punya kelebihan, maaf tidak semua tapi kebanyakan sombong. Pejabat sombong, orang pintar sombong, orang kaya sombong. Bahkan pendeta juga banyak yang sombong, tidak semua. Ya, saya minta ampun semua itu. Saya merendahkan diri. Kemudian yang terakhir, ini Tuhan ajar saya, Roh Kudus ajar saya. Untuk bantu orang, tolong orang. Banyak orang lebih susah daripada kita. Kita bantu nanti Roh Kudus gerakan kita untuk lihat orang susah. Kita bantu, kita tolong. Dan menolong orang itu adalah bentuk daripada mengasihi. Kasihilah sesama manusia. Selama ini saya lihat, maaf ya, selama ini saya lihat banyak orang Kristen itu kasih hanya di mulut. Padahal kasih itu harus dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Banyak orang punya iman tapi nggak berbuat. Nah, sungguh saya baru tahu itu firman Tuhan benar. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur karena di balik itu Tuhan bekerja. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak dengan kanker usus ini, saya tidak akan kenal Tuhan secara pribadi. Saya tidak akan bertobat. Saya mungkin masuk ke neraka. Saya bersyukur Tuhan baik buat saya. Mengampuni saya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara mendengar kesaksian ini, kalau Anda misalnya pendeta pelayan yang takkanlah melakukan seperti yang saya lakukan, bertobat, minta ampun. Saya katakan ini saya paling tidak benar, tidak baik, tapi puji Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan pulihkan saya, terutama iman dan percaya saya. Dan setelah saya rubah itu ternyata seperti Pak Samuel bilang, banyak kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan kita rasakan, mujizat Tuhan kita alami dalam segala hal. Tuhan itu nyata, Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Mungkin itu Bapak Ibu. Kalau ada yang tidak pas, mohon dimengerti. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini.